Semalaman bocah perempuan berusia 12 tahun itu disiksa. Ia dimasukkan ke sel, ditampar, ditendang pinggulnya, dijambak, sampai jempol kaki kirinya diimpit kaki meja dengan 2 orang duduk di atasnya. Inilah kisah penyiksaan seorang anak yang terjadi pada tahun 1991. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasus Afif Maulana yang tewas diduga akibat disiksa polisi di jembatan Kuranji Padang bukanlah kali pertama polisi terseret dalam kasus kekerasan terhadap anak. Pertengahan Desember 1991, Deborah Barus, 12 tahun, mengalami nasib naas. Bocah polos ini menjadi korban penyiksaan oleh polisi. Mulanya, ia dituduh mencuri perhiasan milik Awet Beru Ginting, tetangganya di Desa Daulu, Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara. Kejadian bermula ketika Awet Beru baru pulang dari ladang. Ia terkejut melihat gelang dan cincin emas 27 gram miliknya raib dari sisipan kayu di kamarnya. Awet lalu mencurigai Deborah, bocah yang tinggal di samping rumahnya. Kecurigaan Awet muncul karena ia sempat berpapasan dengan Deborah yang hendak mencuci piring di kali. Awet melihat Deborah kaget melihatnya. Awet lalu mencari keberadaan gelang dan cincin emasnya yang hilang. Di rumah, ia bertanya ke kedua anaknya. Kepada sang ibulah, 2 anak itu bilang memang melihat Deborah sempat singgah ke rumah mereka. Ketika ditanya, Deborah mengaku mencari uang logam Rp50 miliknya yang menggelinding ke arah rumah Awet. Rumah Deborah dan Awet memang berdempetan. Mendengar informasi dari 2 anaknya itu, Awet langsung menuding Deborah lah yang mencuri gelang dan cincin emasnya. Deborah menyanggah. Tapi suami Awet, Edi Purba, ikut menghardik Deborah dan mengancam lapor polisi. Deborah yang menangis karena ditanyai lalu berlari ke rumahnya. Ia membongkar lemari agar diperiksa. Tapi, bukannya memeriksa lemari di rumah Deborah, Edi malah menyeret Deborah ke kantor polisi sektor Brastagi yang berjarak 10 km dari rumah mereka. Polisi bergerak cepat, laporan Edi langsung diproses. Deborah diperiksa oleh Sersan 1 Zulkifli. Mulanya, Zulkifli menanyai Deborah secara halus. Tapi, Deborah terus-terusan menampik tuduhan itu. Zulkifli lalu menyeret Deborah ke dalam sel. Ia menampar pipi bocah itu dan menendang pinggulnya. Namun, Deborah tetap menyangkal. Malam itu menjadi malam neraka bagi Deborah. Sekitar pukul 11 malam, Deborah kembali diseret ke dalam sel. Saat itulah Deborah mengaku perhiasan milik Awet diambil teman mainnya di desa. Di tengah malam itu juga, Sersan 1 Zulkifli bersama sejumlah petugas kepolisian pergi ke Daulu untuk mengecek pengakuan Deborah. Tapi polisi tak menemukan pelaku pencurian. Karena dianggap berbohong, Deborah dibawa lagi ke kantor polisi sektor Brastagi. Di sana dia kembali disiksa. Deborah direndam di dalam bak. Rambutnya dijambak berulang kali. Puncaknya, di tengah keheningan pada dini hari itu, Deborah berteriak sangat kencang. Jempol kaki kirinya diimpit dengan kaki meja yang diduduki 2 petugas kepolisian. Kuku jempol Deborah copot, darah menyembur. Deborah yang tak tahan akhirnya mengaku bahwa perhiasan disembunyikan di belakang lemari rumah Awet. Polisi segera mengecek, tapi kedua barang itu tetap tak ditemukan. Begitu juga ketika dicari ke tempat lain. Di kantor polisi, seorang petugas menghardik Deborah. "Bikin capek polisi saja kau," ujarnya sambil menampar pipi Deborah sekali lagi. Hal ini dilakukan di depan orang tua Deborah. Mulanya, keluarga Deborah tak menyadari penderitaan anaknya. Tapi setelah dipulangkan dari kantor polisi itu, Deborah beberapa kali mengigau dalam tidurnya. Ia berkata, "Aku disiksa polisi." Hal ini disaksikan Kasiana, ibunda Deborah. Keluarga Deborah pun geger. Yang membuat orang tuanya makin marah
Ketika dipulangkan dari kantor polisi, Deborah sempat direngkuh masuk ke dalam sarung petugas. Akibat penyiksaan itu, Deborah yang semula periang berubah perangainya. Ia menjadi seperti orang bingung, wajahnya pucat dan tidak mau ke sekolah. Pelajar kelas 6 SD ini pun sering gemetar dan bersembunyi ketika melihat orang tak dikenal. Orang tua Deborah membawa anaknya ke rumah sakit di Brastagi pada akhir Desember 1991. Di sana, hasil visum dokter memperlihatkan memang ada luka akibat tindakan kekerasan. Deborah pun dibawa ke rumah sakit jiwa di Medan. Dokter menyebut Deborah mengalami stres berat akibat ketakutan. Di sana, dia dirawat hingga 3 minggu lamanya. Orang tua Deborah yang tidak terima anaknya disiksa polisi, apalagi tidak terbukti mencuri perhiasan awet, akhirnya mengadu ke kantor polisi militer ABRI di Brastagi pada Januari 1992. Kepolisian Resor Tanah Karo pun turun tangan menyelidiki kasus ini dan memeriksa petugas yang menyiksa Deborah. Edi Purba dan Awet sempat mengajak keluarga Deborah berdamai, tapi Kebun Barus, ayah Deborah, menolak dengan tegas. Sementara itu, Deborah setelah menjalani perawatan, akhirnya kembali bersekolah, karena ia harus mengikuti ujian nasional. Meski telah mengalami penderitaan yang begitu berat di malam jahanam itu, Deborah masih bisa selamat. Nasibnya sedikit lebih mujur dibanding almarhum Afif.